semua, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa hal yang perlu mama, papa, dan adik-adik perhatikan sebelum mengikuti ibadah. Yang pertama, sebelum mulai ibadah, adik-adik mandi dan berpakaian yang rapi seperti mau ke gereja biasanya ya. Yang kedua, persiapkan Alkitab dan bahan-bahan untuk aktivitas kita nanti. Ketiga, jangan makan-makan saat ibadah online. Yang keempat, papa dan mama dampingi adik-adik selama ibadah ya. Dan yang terakhir, terlibat secara aktif, misalnya bernyanyi dan menari pada waktu pujian, duduk diam dan mendengarkan pada waktu firman. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Rasmajua membantah Rina. Kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan. Sampai saat ini kita tetap dalam lindungan Tuhan. Sudah lebih kurang 4 bulan kita mengalami pandemi corona di negara kita, sehingga kita melakukan ibadah secara online ataupun live streaming. Begitu juga dengan ibadah KKR, kita melakukan secara online dan live streaming. Kami berharap buat adik-adik sekolah minggu, walaupun ibadah dari rumah, tetap semangat, tetap sukacita di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Begitu juga kami dari BPKKR Klasis Bekasi Denpasar mengucapkan terima kasih buat runggun-runggun yang melayani ibadah secara online. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu memberkati, menyertai, memberikan sukacita dan damai sejahtera buat kakak guru semua. Dengan ibadah live streaming ini, dengan sekarang kita hidup new normal, kami berharap tetap rajin cuci tangan, tetap di rumah, bila keluar rumah pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih, bujur melala membantah Rina, Tuhan si masu-masu kita Rina. Bujur. Hai Kak Erika. Hai Kak Stella. Selamat hari Minggu Kak Erika. Selamat hari Minggu Kak Selamat Stella. hari Minggu teman-teman Marema. Selamat hari Minggu. Disapa dulu deh teman-teman kita Kak. Shalom Marema. Shalom, sukacita, semangat. Shalom Kak Erika. Shalom Kak Stella. Tunggu deh, Kak Erika dari tadi kok lemes banget, gak bersukacita dan gak bersemangat. Iya Kak, soalnya aku udah kangen sama teman-teman aku, pengen ketemu. Ih Kak Erika, kita kan sekarang ketemu sama teman-teman yang lain, walaupun di rumah masing-masing, tapi kita bisa lihat tuh teman-teman yang lain tuh. Oh, ada teman-teman? Ada teman-teman Media Wah, Remaja. luar biasa. Aku jadi Mereka semangat Kak udah kalau siap mereka ada. untuk beribadah. Kak Erika udah siap belum? Siap dong, kalau teman-teman udah siap, Kak Erika udah siap. Betul nih? Betul. Oke, kalau gitu kita mau mulai ibadah kita teman-teman, ibadah minggu kita. Kak Erika boleh sapa deh sekali lagi teman-teman kita. Oke, harus semangat ya. Kak Erika Betul. udah semangat nih. Betul sekali. Shalom Marema. Shalom, sukacita, semangat. Nah, Itu ada yel-yelnya ya Kak? itu yel-yelnya Media Remaja. Oke. Tapi sekarang hari ini ada yang spesial lagi Kak. Wah, apa itu Kak? Jadi kita itu ibadah hari ini nggak hanya di lingkungan Bandung Pusat aja, Oh, tapi kita ibadah remaja dan media seklasis Bekasi Denpasar Kak Erika. Wah, rame ya Kak? Rame banget kan berarti? Luar biasa. Jadi semuanya bisa ikut bareng-bareng memuji muliakan nama Tuhan dari semua tempat di Bekasi sampai Denpasar. Nah, mungkin teman-teman dari rumpun lain belum paham dengan sapaan kita tadi Kak. Kak Erika Oh, boleh iya. ngajarin lagi nggak? Oh iya, yang Shalom Sukacita Semangat Iya, ya? betul sekali, Kak Oh iya, Erika. tapi sebelumnya kan dari tadi Kak Erika dan Kak Stella bilang Marema, Shalom Marema. Oh iya. Marema tahu nggak ya mereka ya Oh Kak? iya, mungkin belum tahu juga ya Kak. Iya, ada yang Jadi, mungkin belum tahu. Kak Stella jelasin ya, Oke. Marema itu, Manya itu Madya. Remanya itu remaja, jadi disatukan jadi Marema yaitu Madya dan remaja. Kalau di rumpun lain mungkin Madya itu kelas tanggung. Anak tanggung ya? Iya, anak tanggung, remaja, kelas remaja kayak gitu.
Jadi selama ibadah kita nanti Kak Erika dan Kak Stella akan sapa teman-teman dengan sapaan Marema. Ya. Oke. Sapaan yang Shalom Sukacita Semangat tadi gimana Kak? Oh iya belum ya? Oh sampai lupa. Oke yuk kita mulai ya. Iya. Ikutin gerakannya ya. Oke. Kalau nanti kakak bilang Shalom Marema ada gerakannya. Boleh dicontohkan oleh Kak Stella. Oke sudah siap Kak Stella? Siap semuanya? Oke siap. Shalom Marema. Shalom Sukacita Semangat. Shalom Marema. Shalom Sukacita Semangat. Oke udah semangat Udah nih Kak. semangat ya Kak, udah berapi-api. Iya. Kalau gitu luar kita biasa. mau mulai ibadah kita Kak. Kita mau siapkan dulu hati kita, siapkan semuanya dengan tenang, dengan teduh. Kak Stella beri waktu sebentar buat saat teduh, sapa Tuhan secara pribadi. Hari ini sebelum kita mulai ibadah, saat teduh mulai. Saat teduh selesai, kita mau angkat pujian penyembahan kita buat Tuhan. Kita mau bilang kalau kita yakin Tuhan pelihara hidup kita dari hari ini, kemarin, hari ini sampai selama-lamanya, dan kita mau imani itu kalau Tuhan baik dalam sepanjang hidup kita. Kita mau nyanyi lagu Ku Tahu Bapa Peliharaku. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami yang tak pernah berhenti ya Tuhan. Ajar kami untuk boleh selalu menyadari hal itu. Terima kasih juga buat setiap berkat yang selalu Kau berikan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami mau mulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu juga. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, masih semangat? Masih dong. Oke, pasti ya, masih semangat. Oke, sebelumnya kakak mau tanya dulu ya, pernah Kak? nggak adik-adik gitu, mungkin orang lain merasakan kebaikan Tuhan? Kalau kita lihat di sekeliling kita mungkin banyak yang dapat juara, Ya. jadi dia senang, itu adalah kebaikan Tuhan. Ya, luar biasa ya. Tapi kok aku nggak dapat ya kebaikan Tuhan, kok hidupku gini-gini aja ya?
Mungkin itu ya banyak hal-hal yang terpikir di situ adik-adik. Tapi yang kakak mau tekankan di sini, kalian bangun, kalian ada di saat ini itu karena kebaikan Tuhan juga. Terus karena Tuhan Yesus baik. Kita bisa bangun dari tadi pagi, bisa bangun itu karena kebaikan Tuhan. Jadi jangan membanding-bandingkan, kok dia kayak gini sih aku nggak punya, dia punya aku enggak. Jangan, karena Tuhan kita baik dan setara, nggak ada yang dibanding-bandingkan. Ya. Kita mau angkat pujian kita, tapi dengan semangat. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Engkau Baik. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik. Sekali lagi lebih semangat lagi ya. Boleh sambil bertepuk tangan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat apa? Teramat baik. Yes. Oke, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oke. Tadi kita udah puji Tuhan, bilang Tuhan baik. Kita imani itu ya Kak Amin. Erika. Kita imani itu. Kita imani itu dan kita amini juga. Iya. Oke, jadi kita harus lebih peka lagi sebenarnya dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi Iya. dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Nah sekarang Kak Erika udah lelah? Belum dong, masih semangat. Teman-teman di rumah Pasti. udah lelah? Enggak dong, Oh, enggak jangan. dong. Pasti masih beberapa semangat. lagu kan? Iya. Kalau gitu kita mau puji Tuhan lagi nih Kak Erika. Kita mau nyanyi lagu apa? Kita mau bilang hari ini tuh hari yang telah dijadikan Tuhan. Setiap hari ya, setiap hari, nggak hanya hari Minggu. Tapi hari Minggu juga hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita bersyukur, kita bisa beribadah walaupun dari rumah masing-masing. Iya. Dan kita mau bersuka dan bersuka di dalam Tuhan. Kita mau bilang bersuka di dalam Tuhan, kita mau nyanyi lagu hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Silakan Bang. Masih berdiri ya Kak? Masih dong. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan.
Oke, udah capek belum? Belum ya? Belum dong Kak Erika. Iya, belum capek ya. Oke, kita mau bernyanyi. Nyanyi apa tuh, Menyembah Tuhan, kita mau bernyanyi. Tapi sebelumnya kakak mau ingatkan ke adik-adik ya. Apa itu Kak? Banyak banget kejahatan yang menawarkan ya. Dunia ini tawarkan kepada adik-adik ya. Khususnya itu anak madya remaja, tanggung remaja ya. Betul sekali Kak. Itu banyak banget ya seperti kejahatan-kejahatan yang kita kadang-kadang tertarik gitu akan hal itu. Tapi kita mau serukan nama Tuhan Yesus. Biar kita nggak tertarik dengan hal-hal duniawi, kita nggak mau serupa dengan dunia ini, kita mau bangkit, kita mau serukan nama Tuhan Yesus. Kita bangkit, kita mau bernyanyi bangkit serukan nama Yesus, tapi ada gerakannya loh Kak. Betul, Iya. jadi teman-teman di rumah bisa ikuti Kak Erika dan Kak Stella dalam gerakannya. Atau kita belajar dulu Kak? Oh boleh, Belajar dulu baru teman-teman lihat, baru kita mulai nyanyi. boleh. Yuk kita bikin gerakannya ya. Iya, sambil diiringi juga sama abang kita. Oke, begini ya teman-teman. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Oke. Gampang ya? Gampang ya gerakannya. Iya, gampang. Jadi teman-teman di rumah udah bisa ikutin dong harusnya Bisa, kan Kak? ya. Jadi kita bernyanyi sambil kita bergerak tentunya untuk Tuhan Kemuliaan Yesus. nama Tuhan. Oke, Oke. silakan Bang. Jangan malu-malu bikin gerakannya ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Siap-siap maju. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng
kita udah puji Tuhan tadi ya kan Kak, kita udah nyanyi-nyanyi, udah bergerak juga. Jadi sekarang saatnya kita mau dengar-dengaran. Oke, dengar firman Tuhan ya Kak. Dengarkan firman Tuhan dari abang kita, Bang Lukas. Bang Lukas. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya juga. Terus jangan ada yang main-main lagi. Kita mau nyanyi lagu Berikanku Hati sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu, penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaya di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kita ulang lagu ini dari awal. Berikanku hati seperti hatimu, dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, dan buaya di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu, berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Salam Mujua-Jua, selamat hari Minggu adik-adik kami kelas Madya dan Remaja Klasis Bekasi Denpasar. Hari ini kita bertemu dalam kebaktian KKR kelas Madya Remaja ya. Kita bertemu secara online tetapi jangan mengurangi sukacita kita, tapi kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita mulai kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa, adik-adik di rumah juga berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kami bisa menikmati sebentar lagi firman Tuhan melalui kebaktian ini. Biarlah Engkau hadir di hati kami masing-masing Tuhan. Hati kami siap menerima firman Tuhan, telinga kami siap mendengar, dan kami bertekad untuk melakukannya. Tolong setiap kami, baik adik-adik di rumah maupun kami yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan tolong supaya kami fokus pada firman-Mu, dan biarlah nama Tuhan termulia melalui firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita ya
Jadi Alkitabnya harus tetap standby karena Abang akan banyak mereferensikan membuka Alkitab, ya. Jadi Alkitabnya jangan berpindah ke medsos atau ke hal lain. Jadi fokus kepada Alkitabnya. Kita buka dua bagian firman Tuhan yang menjadi dasar hari ini dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Nanti disambung Wahyu 9 ayat 20 sampai 21. Ya, sudah buka Kejadian 6 ayat 5 sampai 6? Saya bacakan ya. Adik-adik di rumah perhatikan dan kalau bisa dibacakan juga bersama-sama. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Wahyu 9 ayat 20 sampai 21 kita sambung. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Ayat 21, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Oke, itu firman Tuhan yang nanti jadi dasar kita untuk tema kita hari ini. Tema kita, perangi kejahatan. Perangi kejahatan. Sebelum kita berlanjut, tadi KKR-nya ya sudah mengajari salam ya, salam shalom dari untuk kelas madya dan remaja. Coba kita ulang ya. Salam madya remaja. Jawabnya? Oke, kita ulang sekali lagi. Yang semangat. Salam madya remaja. Salam sukacita semangat. Ya, semoga semua mendapat shalom, semua dalam keadaan sukacita dan semangat pagi ini untuk mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Ya, ayo kita semangat. Nah, tema firman Tuhan kita tadi apa? Perangi kejahatan. Kalau kita lihat judul dari Kejadian 6 paling atas tuh, Kejadian 6, apa di sana tertulis? Kejahatan manusia. Nah, serem juga ya judulnya kejahatan manusia. Tapi mari kita lihat. Kita mau buka tema kita melalui firman Tuhan hari ini. Ya, pasal 6 ini ya, Kejadian pasal 6 tidak terlepas dari 5 pasal sebelumnya. Ayo, siapa yang pernah baca Alkitab Kejadian 1 sampai Kejadian 6? Siapa yang sudah pernah? Saya yakin adik-adik kami sudah pernah baca ya. Kalau belum pernah, nih saatnya baca. Selagi punya waktu banyak di rumah, harus baca. Nggak punya waktu juga harus baca, apalagi punya waktu. Ya, jadi baca Kejadian pasal 1 sampai 6, kalau bisa sampai pasal 50, lanjut lagi, itu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita coba lihat. Kalau Kejadian pasal 1 isinya apa sih? Isinya tentang penciptaan. Segala sesuatu yang diakhiri dengan penciptaan manusia segambar dengan Allah. Itu Kejadian 1. Kejadian 2 adalah fokus kepada penciptaan manusia dan bagaimana manusia bisa bersekutu dengan Allah di Taman Eden. Itu Kejadian 2. Kejadian 3. Nah, Kejadian 3 isinya tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Allah dengan memakan buah yang dilarang. Dan akhirnya manusia, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Itu yang Kejadian ketiga. Kejadian keempat. Kejadian pasal 4 isinya adalah dimulai dengan lahirnya Kain dan Habel. Nah, tapi kejadiannya menyedihkan karena Kain melihat persembahan Habel diterima oleh Allah, maka
Kemarahan Habel tidak bisa dia pendam, dia membunuh adiknya Habel. Dan akhirnya Kain diusir dari hadapan Allah, dari dekat-dekat oleh orang tuanya Adam dan Hawa. Jadi Kain diusir, ya. Nah, ini nanti berhubungan dengan pasal 5, di mana pasal 5 isinya tentang keturunan Adam dan Hawa melalui Set. Set disebutkan sebagai pengganti Habel yang sudah dibunuh Kain. Jadi isi pasal 5 itu adalah keturunan dari Adam dan Hawa melalui Set. Ada di sana siapa? Henokh yang naik ke surga tanpa melalui kematian. Kemudian Metusalah yang berumur paling panjang di dunia. Kemudian diakhiri oleh Nuh yang berkenan di hadapan Allah. Itulah Kejadian 1 sampai Kejadian 5, ya. Nah, kenapa saya bilang itu berhubungan dengan Kejadian pasal 6? Pasti berhubungan, karena pasal 6, ya, kita tahu tadi di pasal 5 itu dipisahkan antara keturunan Kain dan keturunan Set. Nah, itu dipisahkan. Jadi di pasal 6 ini kan kita baca coba ya. Kejadian 6 ayat 1 dan 2, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Lihat tuh. Tadi kita lihat di sini di ayat 1 dikatakan ada ketika manusia itu bertambah banyak. Manusia di sini adalah keturunan Kain. Anak-anak perempuan di sini adalah keturunan Kain. Kemudian muncul di ayat 2 anak-anak Allah. Anak-anak Allah siapa? Anak-anak Allah adalah keturunan Set yang sudah dipisahkan. Ya, perintah Allah dipisahkan. Tetapi di ayat 2 dikatakan anak-anak Allah, dikatakan apa? Anak-anak Allah menikahi anak-anak perempuan. Inilah yang membuat Tuhan marah. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh anak-anak Allah di sini membuat Tuhan marah. Karena itu jahat di mata Tuhan, gitu ya. Jadi yang terjadi adalah kita lihat tadi di ayat 5 dan 6, setelah pencampuran itu, maka apa yang terjadi di ayat 5 dan 6 dikatakan tadi di ayat 5 dan 6, kecenderungan hati mereka membuahkan kejahatan semata-mata. Ya. Jadi Tuhan tahu bahwa anak-anak Allah kalau bergaul dengan anak-anak yang berasal dari kejahatan, maka anak-anak yang baik itu akan tertarik, ya, akan jatuh ke dalam pergaulan yang buruk. Jadi anak-anak Allah dikatakan di sana hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Dan dikatakan di ayat 6 bahwa Tuhan menyesal menciptakan manusia. Waduh, Tuhan menyesal menciptakan manusia. Dan Tuhan lihat manusia itu kecenderungan hatinya berbuat dosa. Maka di pasal-pasal selanjutnya di situ adalah hukuman Tuhan, ya, di mana hanya Nuh dan 3 anaknya, jadi mereka ada 8 yang berhasil dipelihara Tuhan dari air bah. Jadi penghukuman datang kalau kita melanggar perintah Tuhan, kejahatan semata yang kita lakukan. Nah, kenapa itu terjadi? Kata kuncinya adalah mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau bertobat, maka dihukum Tuhan. Nah, itu kata kuncinya, ya. Melalui kata kunci ini, ya, kita mau lihat Wahyu 9 ayat 20 sampai 21 yang sudah kita baca tadi. Ternyata di situ juga kata kunci ini muncul, ya. Saya ulangi ya, ayat 20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, malapetaka di sini adalah kalau dilihat di ayat 18 disebutkan bahwa sepertiga manusia sudah mati oleh suatu malapetaka yang diturunkan, yang dihukumkan bagi manusia yang tidak bertobat. Nah, ayat 20 tadi sambungannya, setelah mereka lihat malapetaka itu,
mereka dikatakan tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Hukuman dari Tuhan sudah mereka lihat, tapi mereka tidak bertobat. Mereka meneruskan kejahatan mereka. Ya, lihat ya, tidak bertobat, meneruskan kejahatan. Dan ayat 21 juga sama. Dikatakan di ayat 21, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Kita tahu kitab Wahyu berisi banyak tentang penghukuman bagi orang-orang yang tidak mau bertobat. Bagi orang-orang yang tidak mau bertobat dari kejahatannya. Ya. Jadi waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, mau bertobat tidak bisa lagi. Sudah selesai waktunya. Nah, inilah bagi orang-orang yang tidak mau bertobat. Nah, kembali ke tema kita. Tema kita perangi kejahatan. Dalam konteks dunia remaja, dalam dunia remaja, kejahatan ini tentu berbicara tentang kenakalan remaja. Apa saja nih kejahatan kenakalan remaja yang kalian tahu? Coba, 1, minum minuman keras. 2, balapan liar. 3, pergaulan bebas. 4, apa lagi? Ngebully teman. Ya. 5, apa lagi? Narkoba, gitu ya. Terus 6, nonton video porno. 7, main game dengan konten-konten yang berbau porno juga. Ngeri ya. Kenakalan remaja itu ngeri kalau kita tidak perangi. Jadi tema kita tepat sekali, perangi kejahatan. Nah, tadi banyak udah contohnya. Mungkin masih banyak lagi. Adik-adik Madya Remaja lihat tentang kenakalan remaja, ya. Saya berdoa, guru KKR-nya berdoa, orang tua kita berdoa supaya adik-adik kami, anak-anak Madya dan remaja tidak ikut dalam kenakalan remaja ini, ya. Kalau ada yang ikut, segeralah bertobat. Ya, firman Tuhan hari ini mengajak pertobatan bagi yang melakukan kejahatan remaja. Ya, sebab ini semua, sebab kejahatan di mata Tuhan itu akan menghasilkan hukuman. Tadi ingat ya, yang dihukum tadi karena tidak mau bertobat. Jadi bertobatlah. Seperti tertulis dalam Roma 2 ayat 5. Nah, buka lagi Roma 2 ayat 5. Saya bacakan ya. Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Gak mau bertobat, murka Allah akan dinyatakan. Ya, bertobat. Nah, kita ulangi ya, supaya konsentrasi tetap. Tadi salam Madya Remaja. Salam Madya Remaja. Salam sukacita semangat. Mudah-mudahan masih konsentrasi ya. Saya yakin masih konsentrasi. Kita lanjutkan. Jadi sebelum hukum Allah berlaku bagi kita, kita harus bertobat. Dan sesuai tema kita tadi, bagi orang-orang yang bertobat, nah ada kemampuan untuk melawan kejahatan. Jadi bagaimana caranya melawan kejahatan? Nah, ini yang barusan saya sebut. Yang pertama adalah ada 3, ya. Kita nanti lihat ada 3, tapi yang pertama adalah barusan saya sebutkan. Cara pertama melawan kejahatan, berperang melawan kejahatan sesuai tema kita adalah bertobat. Itu cara pertama dan utama. Ya. Dengan bertobat kita berani melawan kejahatan karena Roh Kudus ada pada kita, menolong kita untuk melawan kejahatan. Jadi bertobat, memohon ampun atas kejahatan kita, atas dosa kita, itu adalah langkah pertama memerangi kejahatan. 1 Korintus 6
ayat 19 sampai 20. Saya bacakan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Inilah orang yang bertobat. Tadi disucikan, dikuduskan, dibenarkan oleh Tuhan. Mereka lepas dari hukuman dosa. Nah, itu kalau bertobat ya. Mereka lepas dari hukuman dosa. Nanti ayat hafalan kita juga ada. Roma 6 ayat 23 nanti ya, kita hafal di bagian akhir. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nanti kita hafal. Nah, sekali lagi hubungannya dengan ini adalah orang yang sudah bertobat, dia tidak lagi mengalami maut. Maut dalam arti sini mati secara rohani, dihukum dalam kekekalan, yaitu di neraka, enggak lagi mengalami itu. Itu orang yang bertobat. Jadi setelah bertobat kita akan berani melawan kejahatan. Ya, kita akan berani melawan kejahatan. Nah, pertanyaannya, adik-adik kami kelas Madya Remaja, tadi abang sudah tanya di awal ya, sudahkah bertobat? Kalau belum, buka hati, minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang dilakukan, kemudian lakukan apa yang Tuhan mau. Nah, itu pertobatan, ya. Lakukan apa yang Tuhan mau, ya. Jadi, saya ulang, cara pertama untuk memerangi kejahatan adalah bertobat. Yang kedua, cara kedua memerangi kejahatan adalah dengan hidup sesuai firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9 mungkin sudah sering didengar nih. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi yang kedua, cara untuk melawan atau berperang melawan kejahatan adalah dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kita baca, firman Tuhan kita renungkan, dan terlebih utama kita lakukan, maka itu senjata ampuh untuk melawan kejahatan. Contoh, waktu di kelas, lagi ujian ya, lagi ujian di kelas, kemudian tiba-tiba ada tawaran untuk menyontek, ada tawaran kunci jawaban yang ditawarkan oleh temannya bilang nih, saya udah isi, saya punya, wah pasti benar semua nih, kamu nih sekarang bagiannya. Nah, ayo memerangi kejahatan tadi dengan firman Tuhan. Kalau kita ingat firman Tuhan, maka kita akan berani menolak apa yang ditawarkan oleh teman kita. Pasti itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pasti tidak suka dengan menyontek, ya kan? Maka kita akan berani katakan, waduh, jangan deh. Walaupun resikonya kita harus menjawab soal dengan kemampuan kita dan hasilnya sesuai kemampuan kita. Tadi memang menarik hati juga tuh. Kalau saya ikut menyontek hasilnya, wah pasti ini bagus. Tetapi karena adik-adik sudah mempelajari firman Tuhan, merenungkannya dan sekarang menerapkannya, saya mau melawan kecurangan. Ya, saya mau melawan kejahatan kecurangan, maka adik-adik akan menolak, ya, dan lakukan menjawab soal sendiri dengan jujur. Nah, itu contohnya tadi cara memerangi kejahatan dengan firman Tuhan. Itu cara kedua. Cara ketiga memerangi kejahatan adalah menghargai diri sendiri sebagaimana Tuhan Yesus menghargai hidup kita. Nah, ini agak unik ya.
bagaimana cara memerangi kejahatan? Kita harus hargai diri kita seperti Tuhan Yesus menghargai hidup kita. 1 Korintus 7 ayat 23. Saya bacakan ya, 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ya, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kamu sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan takut tidak punya teman. Ya, jangan takut gak punya teman. Kalau untuk tidak punya teman itu, kita harus menolak melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Ya, jangan gadaikan harga diri yang sudah dibayar oleh Tuhan lunas. Jadi lebih baik gak punya teman daripada kita melakukan kejahatan. Karena apa? Karena kita punya sahabat. Ya, sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, sahabat yang setia, sahabat yang sudah menyerahkan nyawanya. Itu sudah lebih dari cukup teman di dunia ini. Kalau teman yang lain mengajak ke melakukan dosa, maka lebih baik tidak usah punya teman sama sekali pun gak apa-apa. Kalau Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, Tuhan Yesus sahabat kita, menolong kita. Nah, kita berarti tidak menjual harga diri kita. Kemudian kita jangan berusaha diterima oleh orang lain dengan menjual keberhargaan. Nah, ini seringkali kan kita berpura-pura menjadi orang lain walaupun bukan diri kita supaya orang lain terima. Kita berpura-pura katakan, ya saya suka nih ini melakukan ini. Padahal dalam hati kita, waduh Tuhan marah nih kalau saya lakukan. Jangan jual keberhargaan. Kita sudah berharga di mata Allah. Kita sudah dibeli dengan darah Kristus yang sangat berharga. Jangan jual keberhargaan. Ya. Kemudian jangan berpikir supaya saya dihargai, maka saya mau mengikuti ajakan orang lain. Supaya saya diterima, saya dihargai. Tadi kemudian saya nggak punya teman, wah harga yang sudah Tuhan bayar kita jual. Jangan deh. Kita harus tetap, ya, kita harus tetap setia kepada Tuhan, memerangi kejahatan dengan melihat bagaimana kita berharga di hadapan Tuhan. Nah, itu 3 cara memerangi kejahatan. Ya, ada 3 cara tadi. Kita ulang. Bagaimana memerangi kejahatan supaya kita tidak terjerumus. Ya, kita ulangi. 1, yang pertama adalah bertobat. Syarat mutlak untuk memerangi kejahatan. Yang kedua, dengan hidup sesuai firman Tuhan. Kita dapat kuat melawan kejahatan jika firman Tuhan ada dalam kita, dalam diri adik-adik Madya Remaja. Firman-Nya itu kalau kita lakukan, kita bisa memerangi kejahatan. Yang ketiga, cara ketiga adalah memerangi kejahatan, menghargai diri sendiri sebagaimana Tuhan Yesus menghargai hidup adik-adik. Ya, jadi ada 3 ini. Kalau kita lakukan itu, maka kita sudah memerangi kejahatan. Ya, memerangi kejahatan. Kita nggak berpikir memerangi kejahatan korupsi, enggak. Tetapi dalam skop kecil kita dulu. Saya memerangi kejahatan yang ada niat kejahatan dalam diri saya, kemudian memerangi kejahatan yang ada di dekat-dekat saya, teman-teman saya, di keluarga saya dengan tadi apa? 1, bertobat. 2, dengan firman-Nya. 3, tidak menjual harga diri. Karena harga kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Jadi melalui firman Tuhan hari ini kita diminta oleh Tuhan untuk memerangi segala kejahatan. Adik-adik berani memerangi kejahatan? Berani ya? Harus berani. Karena Tuhan tolong kita untuk berani melawan kejahatan. Tuhan Yesus sudah tunjukkan contohnya. Kepada penguasa dia lawan. Karena apa yang mereka sampaikan jahat. Ya, orang-orang Farisi. Kemudian siapa lagi yang Tuhan Yesus lawan? Iblis sekalipun. Cara Tuhan Yesus sederhana, dengan firman. Tuhan Yesus sudah contohkan dengan firman memerangi iblis. Jadi
kita juga harus berani sebagai pengikut-pengikut Kristus, berani memerangi kejahatan. Jadi itulah firman Tuhan, menguatkan kita, menguatkan adik-adik kami kelas madya remaja supaya hidup memerangi kejahatan. Amin. Sebelum kita berdoa, sebelum kita berdoa seperti yang tadi Abang sampaikan, kita menghafal ayat hafalan dari Roma 6 ayat 23. Coba lihat. Roma 6 ayat 23. Dibaca dulu. Kita mau hafal ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Cara yang menghafalnya harus sebutkan dulu alamatnya, ayatnya, kemudian isinya, nanti tutup lagi dengan ayatnya. Sudah? Oke, kita coba ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Nah, adik-adik hafal nih ya. Hafal Roma 6 ayat 23 ini, maka dengan menghafalnya itu satu bentuk bahwa adik-adik akan diingatkan selalu bahwa adik-adik sudah ditebus dari dosa dan adik-adik tidak akan ikut dalam maut lagi, karena upah dosa maut. Adik-adik tidak ikut dalam upah dosa lagi karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan di sana mengalami hidup yang kekal. Jadi hidupnya akan berani melawan kejahatan, memerangi kejahatan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita dan kita terapkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu sungguh luar biasa Tuhan, menolong kami untuk mampu memerangi kejahatan. Biarlah Tuhan menolong adik-adik madya remaja supaya mereka memerangi kejahatan dengan cara pertama bertobat. Mereka harus hidup dalam pertobatan. Kemudian kedua, mereka hidup dalam firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan cara yang ketiga, mereka harus merasakan hidup berharga di hadapan Tuhan, tidak mau menjual keberhargaan hidupnya kepada orang lain. Biarlah adik-adik kami kelas madya remaja di dalam hidup mereka, pergaulan mereka, mereka berani memerangi kejahatan. Kejahatan pergaulan bebas, kejahatan ngebully, kejahatan minum-minuman keras, kejahatan narkoba. Tuhan tolong adik-adik kami supaya mereka mampu, sanggup melawan itu semua dan hidup mereka menjadi terang di hadapan teman-teman mereka, menjadi garam yang berasa, yang membawa kebaikan di lingkungan mereka, di keluarga mereka. Tuhan tolong adik-adik kami semuanya Tuhan, karena kami percaya mereka mendengarkan firman Tuhan dan mau menerapkannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kak Erika, Ya. firman Tuhan udah selesai tadi Bang Lukas sampaikan. Temanya apa Kak Erika? Temanya tadi itu tentang memerangi kejahatan. Betul Perangi sekali. kejahatan, itulah ya. Iya, jadi Bang Lukas tadi bilang hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memerangi kejahatan. Iya. Yang pertama ada bertobat. Bertobat dari segala kesalahan yang sudah kita buat, akui di hadapan Tuhan dan tidak melakukannya lagi kan Kak Iya, Erika. benar Yang kedua apa Kak Erika? Yang kedua, setelah kita bertobat, kita harus dekat sama Tuhan. Oke. Ya, jadi kita bertobat pun kalau kita jauh dengan Tuhan, kita pasti akan kembali lagi. Betul. Ya, jadi Karena kita nggak sanggup, nggak sanggup kita, karena tawaran dunia ini terlalu menarik, ya, terlalu besar, terlalu banyak gitu. Betul. Jadi kalau nggak dekat sama Tuhan, kita nggak punya apa-apa, kita nggak dapat melakukan apa-apa.
Iya betul sekali. Dan yang terakhir Kak Erika, Terakhir tadi apa setelah Kak? bertobat, setelah dekat sama Tuhan, ini nih, jangan takut kalau cuman kita sendiri yang berbuat baik, yang tidak melakukan kejahatan. Misalnya teman-teman di sekitar kita melakukan banyak hal yang di luar kehendak Tuhan, yang tidak disukai Tuhan, dan nggak kita boleh- memilih untuk tidak melakukannya, jangan takut. Itu hal baik. Hal baik dan hal yang sangat Tuhan kehendaki. Iya, Jadi jelas. jangan takut. Oke, itu tadi firman Tuhan hari ini Kak Erika yang disampaikan oleh Bang Lukas, teman-teman. Kalau gitu sekarang kita mau Mengumpulkan persembahan kita. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi lagu Ajar Aku Oh Tuhanku. Anak-anak, Madia Remaja tahu nggak ya? Tahu ya? pasti tahu, Kak. Tahu dong, Pasti tahu, tahu dong. ya. Oke, jadi nggak lihat lirik juga harusnya udah tahu. Iya. Yuk kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi Ajar Aku Oh Tuhan. Ajar aku, oh Tuhanku, make kata ras pedandu, bertepayo ras sentudu, ku ikutkan bas geluku, singkut pedah di bata, datang mekerem bakena. Angkas Rina, em jadi gelentar. Sekali lagi. Ajar aku, oh Tuhanku, make kata ras pedandu, bertepayo ras sentudu, ku ikutkan bas geluku. Pedah di bata, datang mekerem bakena. Pedah kata angkas Rina, em jadi gelentar. Oke, kita sudah mengumpulkan persembahan, kita masuk ke doa syafaat. Kita boleh bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan, buat berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersuka cita, boleh beribadah dengan Klasis Bekasi, sebekasi Denpasar. Begitu luar biasa kasih Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh beribadah bersama-sama walaupun di tempat yang berbeda. Tapi itu tidak mengurangi sukacita dan berkat Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Bapak yang baik, kami bersatu hati untuk berdoa untuk persekolahan kami. Kami hari Senin ini sudah mulai akan mengikuti proses belajar mengajar. Walaupun di rumah, tapi Bapak berkati kami agar kami tidak malas, agar kami boleh menggunakan waktu kami dengan baik. Bapak berkati juga orang tua kami, dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan mereka. Bapak berkati, biarkan mereka boleh bersuka cita, boleh menikmati kasih Tuhan, berikan mereka umur yang panjang, kesehatan. Berkati juga Tuhan Indonesia pada saat ini, dalam keadaan masa pandemi. Mari Bapak berkati setiap pemerintah, medis, semuanya Tuhan berkati, agar semuanya boleh memberikan yang terbaik. Pandemi ini segera berlalu, kami boleh mengikuti peraturannya juga dengan baik. Bapak berkati kami Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan, Bapak yang berkati persembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum dan boleh digunakan oleh gereja Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Ini kami Tuhan, berkati kami, banyak yang kami minta tapi Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Kami serahkan hidup kami, biar Tuhan yang pimpin, biar Tuhan yang jagai kami. Ini kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Oh, belum selesai loh, Kak. Iya, betul Kita juga. masih ada aktivitas. Kita mau aktivitas Kak Erika. Aktivitasnya Kak Stella jelaskan dulu ya. Jadi kalian boleh tuliskan berupa tulisan di kertas atau bentuk foto juga bisa. Jadi bisa ditulis di aplikasi foto. Misalnya nanti kalian buat foto terus dituliskan beberapa hal ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Seperti ini nanti contohnya. Dan yang kalian tuliskan adalah 3 hal komitmen yang akan kalian lakukan dalam memerangi kejahatan. Jadi 3 hal aja ya, 3 hal dituliskan, tapi nggak hanya dituliskan. Namanya komitmen harus dilakukan juga. Oke, jadi pikirkan 3 apa aja yang mau kalian lakukan yang berkaitan dengan memerangi kejahatan. Misalnya nih Kak Erika contohnya kan masih banyak ya anak-anak Madya remaja yang mungkin ngomongnya masih ngomong kasar. Iya, gitu masih kan, banyak Kak. ya. Jadi bisa dituliskan, aku mau komitmen nih, komitmen tidak berkata-kata kasar. Yang pertama misalnya, terus mungkin yang kedua berkomitmen untuk Tidak malas-malasan. tidak malas-malasan. Karena kadang-kadang sudah main gadget, udah lupa waktu. lupa Kak. waktu kan Kak Iya. Erika, disuruh mamah juga nggak ingat lagi, belajar juga nggak ingat lagi itu. Terus mungkin bisa juga komitmen untuk membantu orang sekitar di keluarga, mungkin karena sekarang kita di rumah aja kan Kak, mungkin Hal-hal kecil ya. iya, bantu adik, bantu kakak, bantu abang, bantu orang tua, semuanya. Oke, 3 hal saja dituliskan terus dilakukan. Oke, itu saja aktivitas kita hari ini. Kakak tunggu aktivitas kalian. Kalian bisa kirimkan ke WA KKR Bandung Pusat, nanti ada nomornya. Atau bisa tag Facebook KKR Bandung Pusat juga, ataupun Instagram KKR Bandung Pusat. Oke, jangan lupa kerjakan aktivitasnya. Kakak tunggu aktivitasnya. Ini udah selesai nih beneran nih Kak? Udah, ini udah selesai. Selesai. Udah, ya kita balik lagi ke kehidupan kita. Ke aktivitas kita. Selanjutnya. Aktivitasnya jangan lupa ya, Ya, kerjakan ya. Jadi Kak Stella sama Kak Erika mau pamit. Tapi kita ada yel-yel ya, Kak? Oh betul sekali. Kita ucapkan ya Kak. 1, 2, 3. Perangi kejahatan, berbuat baik. Shalom, sukacita, semangat. Selamat hari Minggu, Marema. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu
Aku ini miliknya, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab, di dalam